Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sabon, sahabat online. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Mujibur Rahman Bakri. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita menyajikan tema dan topik yang berbeda untuk Anda semua yang sedang menonton podcast kali ini. Kita mewawancarai salah satu wali santri yang juga kakak ipar saya, bagian dari keluarga besar Aminah Bakri Family, yang memondokkan anak pertamanya, yaitu perempuan, di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Agar kita lebih akrab dengan narasumber kita, yuk kita kenalan dengan narasumber kali ini. Assalamualaikum Kak Im. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah berapa hari mondokkan anaknya? Semenjak tanggal 8 sampai sekarang 2 hari. Dapat 2 hari. Kalau boleh tahu penonton biar lebih akrab dan kenal dengan Kak Im, boleh kenalan dulu Kak Im. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Soan, dipanggil dengan Imron. Saya berasal dari NTT. Saya sudah punya istri, kakak dari adik saya Mujibur Rahman Tunel Hidayah. Kami punya 3 orang anak, 2 perempuan, pertama perempuan, keduanya laki-laki, dan yang bungsunya perempuan. Beliau juga bekerja sebagai guru PNS di sekolah negeri yang ada di Waikelo, di Sumba Barat Daya. Oh ya, Kak Im, saya mau tanya, apa sih yang memotivasi Kak Im dan istri memondokkan anak di pesantren, kalau boleh tahu? Baik, motivasi terbesar saya adalah pesantren itu sesuatu yang istimewa, dalam artian adalah tempat di mana anak itu dibentuk karakternya secara utuh menurut saya. Karena atas pengalaman saya dan juga mungkin istri saya, karena kami saya dan istri itu latar belakangnya memang dari pondok pesantren. Kami betul-betul merasakan manfaat dari pondok pesantren setelah kami keluar, setelah selesai dari pesantren, itu ketika kami di masyarakat. Atas alasan itu, maka kami menyimpulkan bahwa semua keturunan kami jika diizinkan oleh Allah, yaitu anak-anak kami, baik dari kakaknya yang kemarin pada saat kami mondokkan dan adiknya yang kedua dan ketiga, kami sangat berkeinginan memang harus pendidikannya itu di tempat di pondok pesantren. Itu adalah motivasi terbesar, karena kami sungguh merasakan ternyata pondok pesantren itu luar biasa, adalah sesuatu yang istimewa, yang seandainya ini dipahami oleh masyarakat luas, khususnya kita di kalangan muslim, maka saya sangat yakin tanpa kami yang dipanggil sekarang di masyarakat sebagai ustadz untuk memberikan pengertian dan lain sebagainya, mereka dengan sendirinya akan terpanggil, termotivasi untuk anak-anak keturunan mereka juga dididik di pondok pesantren. Karena tidak bisa kita pungkiri, pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga yang sungguh sangat istimewa, yang sungguh sangat luar biasa dalam kaitannya membentuk karakter seseorang. Benar sekali sahabat online bahwa yang disampaikan oleh narasumber kita itu terkait pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang tepat sekali untuk membimbing anak kita baik secara akhlak, keilmuan, dan juga membentuk karakter. Karena di tengah zaman sekarang di mana banyak sekali pengaruh budaya asing dan budaya yang sudah semakin mengalami pergeseran-pergeseran, dan anak-anak akhlaknya sudah mulai banyak terancam untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia, sehingga pesantren adalah jawaban. Kalau boleh tahu nih Kak Im, kapan sih Kak Im itu pertama kali mengenal pesantren? Karena yang saya tahu keluarga Kak Im ini bukan keluarga pesantrennya Kak Im, mohon maaf. Dan kita perlu tahu, apakah hanya orang dari keluarga pesantren yang bakalan termotivasi untuk memondokkan anaknya, atau ada kemungkinan bagi mereka yang belum kenal pesantren itu bisa belajar mengenal dan akhirnya yakin untuk memondokkan anak? Kalau KM gimana? Baik, pengalaman pertama saya atau pertama kali saya mengenal pondok pesantren itu di tahun 2007, 97 akhir, yaitu 98 pasca demonstrasi. Itu karena kami punya kakak, beliau alumni pondok pesantren dan punya pesantren sekarang di NTT. Kami orang tua kami pada waktu itu melihat, oh ternyata
begitu sungguh berbeda ketika di masyarakat, terutama terkait akhlaknya orang yang dari pesantren. Makanya orang tua termotivasi dengan juga didukung oleh kakak kami yang terus memberikan pengertian kepada kami dan memberitahukan kepada orang tua bahwa anak itu perlu dididik di pondok pesantren. Jadi semenjak tahun 97 akhir 98 tepatnya itu 98 awal saya dibawa oleh kakak saya Kiai Haji Dr. Ruspo Monto Munai untuk dipesantrenkan di pondok pesantren Babakan Kebun Jambu Al Islami Babakan Ciwaring Cirebon Jawa Barat. Itu semenjak itu pertama kami mengandalkan pondok pesantren. Kemudian apakah itu pondok pesantren itu hanya diinginkan oleh orang-orang yang pernah mondok pesantren akhirnya kepada anak keturunannya? Saya pikir tidak. Nyatanya bahwa orang tuanya di luar pondok pesantren yang belum pernah mengalami pondok pesantren, anak-anaknya banyak. Setelah kami kembali dari pondok pesantren di tahun 2005 itu, ternyata alhamdulillah masyarakat di sekitar kami banyak yang setelah itu memondokkan anak. Karena mungkin juga melihat, mengikuti, mendengar setelah kami ada di sana, beliau-beliau itu para orang tua sangat termotivasi kemudian untuk memondokkan anak. Dan alhamdulillah khususnya di kampung saya di Waikelo itu sekarang alumni pesantrennya sudah cukup banyak. Dan sampai saat ini silih berganti untuk diantarkan di pondok pesantren ketika anaknya tamat, ada yang tamat SD, ada yang tamat MTS atau SMP, itu diantar ke pondok pesantren. Dan rata-rata pondok pesantren yang di Jawa dan bervariatif. Ada yang di Jombang, ada yang di Cirebon, Jawa Barat, dan ada yang di Malang, bahkan sekarang yang terbaru ini ya saya sendiri di Paiton Probolinggo. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman banyak sekali perjalanan yang disampaikan oleh Kaim terkait proses mengenal pesantren. Karena ternyata keyakinan keluarga besar Kaim dan masyarakat sekitarnya untuk memondokkan anak itu bukan karena promosi pesantrennya, tapi lebih kepada kualitas output lulusannya. Karena kebetulan Ustadz Kiai Haji Monto yang juga kakak dari Kaim, kakak ipar dari Kaim ini alumni pesantren dan sekarang menjadi pengasuh serta berprofesi sebagai kepala bidang di Kemenak Provinsi NTT, dan kiprah beliau sangat dikenal. Beliau juga tokoh agama sehingga orang-orang melihat tidak hanya keilmuannya saja, tapi akhlak dan unggah-ungguhnya itu sangat luar biasa, sehingga itu yang membedakan proses pembentukan karakter dan moralitas. Nah, kalau boleh tahu, dengan lulusan pesantren yang sedemikian, Kaim juga alumni pesantren yang saat ini sudah menjadi salah satu tokoh di masyarakat, bahkan menjadi imam masjid besar, ini pasti ada rahasia di dalam pesantren. Yang Kaim rasakan itu apa sih kehidupan pesantren yang menurut Kaim dari sistem pendidikannya, aktivitas hariannya, pembentukan moralnya yang menjadi keunggulan pesantren dalam membentuk karakter santri yang berakhlak mulia? Kenapa di awal tadi saya katakan pesantren adalah sesuatu yang sungguh istimewa? Karena di pesantren itu istimewanya apa? Kita diajarkan kesederhanaan, bagaimana kita bisa menerima semua kondisi keadaan kita. Tidak hanya kita ketika kita ini, tidak hanya ketika kita senang, tapi ketika kita susah dan lain sebagainya, tapi kita selalu siap dalam situasi itu. Ini yang menurut saya sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh pesantren, sehingga ketika kita selesai dan bermasyarakat itu kita, bahasanya orang Jawa itu, kita nggak kaget, kita tidak kaget. Dalam situasi apapun di masyarakat kita selalu siap. Saya pikir itu salah satu kelebihan dari pesantren yang ditularkan kepada santrinya, ya, kepada kami dan kita semua, saya pikir yang pernah mengalami pondok pesantren. Jadi itu yang menjadi perbedaan dan keunggulan dari pesantren, bahwa sistem pendidikannya juga nggak kalah dengan pendidikan yang ada di luar, ditambah lagi dengan pendidikan agama, akhlak, dan karakter. Yang itu kemudian menjadi sebuah hal luar biasa yang saat ini sudah jarang ditemukan di anak-anak kita. Banyak anak-anak yang pintar tapi akhlaknya kurang baik sama orang tuanya. Banyak anak-anak pintar lupa mendoakan orang tuanya. Karena kita percaya bahwa anak adalah investasi surga, investasi dunia akhirat kita sebagai orang tua.
Ini kan terkait dengan pesantren yang saat ini sudah memiliki keunggulan yang bisa sangat bersaing dengan pendidikan di luar. Bahkan keunggulannya mungkin lebih banyak menurut kita ya, karena diajari kemandirian, sehingga pesantren sebagai gambaran kecil dari masyarakat sebelum anak itu terjun ke masyarakat, menyiapkan mereka ready, siap untuk menghadapi berbagai macam jenis atau karakter masyarakat yang sudah mereka alami sebelumnya di pesantren. Karena memang di pesantren itu teman-teman banyak sekali anak-anak yang datang dari berbagai macam suku, ras, karena Kaim sendiri kan dari Sumba, terus juga ada yang dari Madura, dan dari Sumatera dan sebagainya. Nah, itu akan memperkaya hazanah keilmuan dan kebudayaan yang dimiliki oleh santri, sehingga nggak kaget kalau terjun ke masyarakat. Nih, Kaim, saya juga mau tanya, apa sih yang membuat Kaim itu mantap memodokan anak? Menurut saya, pesantren itu adalah, bagi saya pribadi, saya tidak sedang ini ke orang lain, dan bagi saya pribadi, pesantren itu untuk kita orang Muslim, pesantren itu adalah satu-satu pendidikan yang betul-betul utuh menjaga anak keturunan kita. Karena salah satu contoh saja, sebelumnya anak saya Nel ini kan, Al Mujib tahu sendiri, sebelumnya pakai HP dan masih bisa pegang. Tapi ketika kemarin tanggal 8 dimasukkan di pesantren itu kan, HP-nya langsung tidak boleh digunakan, harus dipulang. Kemudian dari sisi ini contoh-contoh keterpakaiannya saja dibatasi dan lain sebagainya. Artinya bahwa akses untuk luar yang lebih terbuka terkait dengan hal-hal yang, mohon maaf dalam tanda kutip, itu sangat kecil kemungkinannya, sangat minim kemungkinan. Sehingga apapun isu di luar sana tentang pondok pesantren, bagi saya nggak ngaruh. Bahwa menurut saya, kalau benar itu ada dan memang itu ada, saya pikir itu adalah oknum. Dan tidak bisa kita menjudge bahwa itu adalah kelakuan pondok pesantren secara umum. Enggak. Saya sangat enggak setuju. Karena saya sudah kembali dari pondok pesantren, saya pernah mengalami pondok pesantren, sehingga saya tahu betul bagaimana pondok pesantren itu ingin menghasilkan anak-anaknya, santrinya itu adalah yang terbaik. Jadi nggak mungkin dong, saya ini seorang guru yang juga mengajar anak didik saya. Nggak mungkin seorang guru itu menginginkan anak output nanti anaknya setelah selesai itu menjadi nggak baik, itu nggak mungkin. Semuanya pasti ingin yang baik. Tapi di pondok pesantren itu punya nilai lebih. Artinya begini, Pak Mudi, saya ini guru di sekolah umum. Maksudnya begini perbandingan, tidak dalam rangka mengurangi atau menjelaskan, enggak. Maksud anak ketika di luar kita tidak pesantrenkan, dia hanya bisa menimba ilmu ketika di sekolah. Di rumah pun memang bisa, tapi kita nggak maksimal. Saya secara pribadi saya merasa nggak. Tapi di pondok pesantren, anak itu dia menimba ilmu, dia mendapatkan ilmu lebih. Kan pondok pesantren itu menyiapkan segalanya, pendidikan formalnya, informalnya, 24 jam bahkan. Jadi ketika di sekolah ya mungkin sama dengan kami yang pendidikan anak-anak yang mengikuti pendidikan di luar, yang sekolah di luar, dia mendapat. Tapi di luar itu di asramanya juga masih tetap mendapatkan ilmu, yaitu pelajaran, masih ikut. Contoh kayak sekarang Nel ini kan berkeinginan di asrama bahasa. Itu kan di luar pendidikan formalnya. Jadi pondok pesantren itu menurut saya bahkan menurut saya itu nggak ada kurangnya bagi saya pribadi. Justru anak itu akan mendapatkan ilmu yang lebih yang tidak bisa didapatkan di luar pondok pesantren, karena di luar jam sekolah pun dia masih belajar anak gitu. Jadi apapun alasannya berita tentang apapun tentang pondok pesantren, bahwa pondok pesantren ini bagi saya itu nggak ngaruh bagi saya. Dan saya punya komitmen bersama istri bahwa anak keturunan kami, semoga Allah meridho mereka harus mengalami yang namanya pondok pesantren. Itu karena kami sudah merasakan pondok pesantren itu ternyata sesuatu yang luar biasa, dan kami sangat sungguh berterima kasih. Saya pribadi, mungkin juga istri saya sangat berterima kasih bahwa
kami pernah dididik di pondok pesantren. Betul sekali. Jadi memang banyak sekali berita miring di luar sana teman-teman, dan kita tidak pungkiri itu. Maka semua kembali kepada kita sebagai orang tua dan masyarakat untuk memilih pesantren yang terbaik buat anak-anak kita. Saya pikir ini sama seperti kita memilih pendidikan umum buat anak-anak kita sebelum mondok misalkan, kita pasti akan memilih sekolah favorit, sekolah dengan fasilitas yang terbaik, dengan layanan guru-guru yang profesional. Karena setiap orang tua ingin memberikan investasi terbaiknya buat anaknya. Karena ini juga tidak hanya berbicara dunia tapi juga akhirat. Sehingga yang disampaikan oleh Kak Im tadi, berita miring itu hanya terjadi kepada oknum-oknum tertentu. Sama seperti sekolah-sekolah juga mengalami pemberitaan-pemberitaan yang miring. Ada sekolah juga yang tidak baik, bahkan mencelakakan murid-muridnya, tapi itu tidak semuanya seperti itu. Banyak orang tua di luar sana merasa, bahkan ada juga nih anak-anak yang alumni pesantren mengakui bahwa saya merasa kehilangan sosok orang tua saya karena saya lama di pesantren. Saya merasa tidak mendapatkan kehangatan dan kasih sayang orang tua. Nah, ini kan ternyata ada dilema, ada sebuah dilematis bahwa memondokkan anak, kita sebagai orang tua dan keluarga ingin anak itu bisa belajar sambil membina akhlakul karimah, karena tidak hanya sekolah umum dan ilmu pengetahuan, karena di asrama mereka juga didampingi dengan ketauladanan, dengan soft skill, dengan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan di masyarakat tentang adaptasi, toleransi, karena pesantren berbaur dengan masyarakat yang berbeda. Nah, berhubungan dengan parenting, berhubungan dengan bagaimana para orang tua hadir di tengah anak. Ini kan banyak orang tua takut anaknya akan kehilangan kasih sayang dan sosok orang tuanya. Nah, kalau menurut Kak Im, bagaimana sih peran orang tua itu hadir seutuhnya bagi anak, dan anak merasa tidak dibuang atau tidak ditelantarkan ketika dia dipondokkan dan hidup jauh dari orang tua? Itu menurut Kak Im gimana? Perasaan itu saya pikir sebagai manusia tentu ada ya, bahwa anak merasa ini. Jangankan anak, kami juga sebagai orang tua, ternyata kemarin saya baru merasakan, ternyata orang tua saya dulu ketika mondokin saya nangis, ternyata begitu ya perasaan. Ternyata kemarin, dengan itu saya pikir manusiawi. Tapi kembali lagi bahwa siapa sih maksudnya orang tua itu yang rela sebenarnya, yang mau anaknya susah, nggak ada. Dan karena itu tentu untuk untuk meminimalisir atau bahkan membuat anak menjadi mengerti, ya kita kasih tahu bahwa kita memondokkan kamu itu bukan karena kita nggak sayang. Kamu jangan pernah merasa itu. Justru apa yang dilakukan ini sesungguhnya karena kami sangat sayang. Kami sangat sayang, artinya karena kami merasa kami tidak punya kesanggupan untuk menjaga kamu secara utuh. Kami merasa, kami pribadi, kami tidak bagi ayah dan ibu contohnya, merasa bahwa yang bisa menjaga kamu secara utuh atas izin Allah itu adalah pondok pesantren. Jadi kamu nanti kita beri pengertian begitu. Sesungguhnya ayah sangat sayang, ibu juga sangat sayang, seperti kamu sangat sayang ke kamu. Jadi kamu jangan pernah merasa bahwa kami lebih sayang ke adik-adik kamu sehingga kami ini membiarkan kamu, enggak. Apa yang kamu rasakan, merasa kehilangan, juga ayah dan ibu rasakan. Tetapi biarlah sebagaimana orang katakan, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Para ulama, saya pernah lihat para ulama bahwa nggak apa-apa sekarang kita nangis, tapi senangnya kemudian. Karena ya mohon maaf ya, Hol Mujib, saya dan istri ini sebagaimana Hol Mujib, kami alumni pesantren, kita tahu betul bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia, kehidupan kita di akhirat. Ya, yang paling memungkinkan untuk kita mendapatkan kebahagiaan akhirat itu adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena nggak bisa kan segala sesuatu yang kita inginkan itu tanpa ilmu. Betul. Nah, yang menyiapkan itu menurut kami, dan itu terbukti pondok pesantren. Bagaimana akhirat itu, bagaimana kan yang diajarkan di pondok pesantren. Ada di luar pondok pesantren, tapi kan belum maksimal. Begitu, belum maksimal. Di pondok pesantren itu komplit menurut saya. Kebutuhan kita secara keduniaan di situ ada,
Apa sih yang nggak ada di pondok pesantren? Mungkin pikiran orang di luar sana, pondok pesantren itu, mohon maaf ya, orangnya nggak keren, orangnya nanti kalau keluar ya sarungan, Kolot. segala macam. Wah maaf, bagi saya itu pikiran itu keliru. Betul. Karena mungkin belum pernah mengalami pondok pesantren. Apa sih yang nggak ada di pondok pesantren? Bahasanya orang Jakarta, lu mau apa sih di dunia ini? Mau ini kan seperti Wal Mujib aja, mohon maaf, kan Eskom kan, sarjana komputer kan itu diperoleh dari pondok pesantren pendidikan. Kalau orang mau kejar tentang itu, tentang lain sebagainya. Kalau kita bicara, mohon maaf, saya mungkin rada keluar nih dari pernyataan. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan ke dunia, ya sudahlah, nggak usah kita perlu ngomongin. Uang sampai hari ini juga saya dan istri saya makan kok. Sebagaimana orang lain mungkin mohon maaf ya, artinya beli motor, kami juga bisa beli motor kok. Bangun rumah, kami juga bisa bangun rumah, masih bisa hidup layak sebagaimana mungkin orang yang di luar pondok pesantren, kami juga bisa hidup layak. Artinya bisa sama. Jadi saya pikir sebuah pemikiran yang keliru ketika menganggap pondok pesantren itu anak kita nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Saya sampai per hari ini sudah banyak kota besar di Jawa ini yang saya datangi, saya alumni pesantren loh. Kalau dibicara nggak gaul, nggak apa. Wong saya mall sudah berapa kali saya masuk keluar dan lain sebagainya, itu hanya sebagai contoh kecil gitu. Ya. Kalau dibicara tentang, mohon maaf ya, tentang ekonomi, sampai hari ini kok saya bilang tadi, kami masih bisa makan, masih bisa bersiara, alhamdulillah. Ya seperti itu. Ya baik, jadi pemirsa, ini memang banyak sekali ketakutan-ketakutan orang tua tentang kasih sayang anak yang kurang, parenting yang mungkin tidak secara utuh diberikan kepada anak. Sebetulnya salah satu kewajiban utama orang tua adalah memberikan pendidikan terbaik. Dan pondok pesantren, banyak masyarakat Islam di luar sana merasa pesantren adalah pilihan terbaik sebagai kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak. Sehingga memberikan pendidikan terbaik itu adalah investasi, gak hanya dunia akhirat lagi-lagi teman-teman. Karena sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, ada 3 hal yang pahalanya tidak akan pernah putus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa yang soleh. Sekarang kita tanyakan, ketika kita hidup, anak itu mungkin ingat kita. Tapi kalau kita mati, kemudian siapa yang akan mendoakan? Kalau bukan anak yang soleh. Mendoakan anak itu salah satu cara kita berinvestasi untuk masa depan. Yang Kak Im sampaikan tadi, di pesantren sekarang mana sih yang tidak ada? Karena apa yang sudah ada di luar, pesantren sudah mengakomodir. Pendidikan dari agama sampai pendidikan teknologi, pendidikan kedokteran, kesehatan itu sudah ada. Tergantung lagi-lagi kita mau memilih pesantren mana yang kita masuki. Makanya penting sekali untuk menyeleksi dan mencari pondok pesantren sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Kalau kita menggantungkan rezeki kita, kesejahteraan kita kepada usaha kita, maka selamat datang kepada kekecewaan. Karena di pesantren kita diajarkan oleh kiai, jangan sekali-kali menggantungkan rezeki dan hidup kita kepada manusia dan bahkan kepada kepercayaan kita. Karena rezeki itu sudah ada yang atur, Allah. Keyakinan ini yang kemudian yang kami yakini sebagai orang pesantren yang akan mengantarkan kita kepada jalan-jalan terbaik yang Allah sudah siapkan kepada kita. Tergantung kalau kita mau berubah diri kita, maka kita akan bisa seperti apa kita inginkan. Karena Allah pernah berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak merubahnya. Nah, memondokan anak adalah salah satu gerakan yang dilakukan oleh Kaim dan keluarganya untuk memberikan kehidupan dan perubahan yang positif, tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Ini kan tidak mudah Kaim ya, untuk hidup jauh dari anak, memberikan kasih sayang yang cukup. Ya tadi benar yang Kaim sampaikan, saya juga setuju bahwa komunikasi itu penting. Jangan memondokan anak terus dilepas ya Kaimnya. Pasti ada orang tua juga perlu tirakat, mendoakan, memberikan pemahaman bahwa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Untuk mempersiapkan anak mondok, ini kan pertama kali. Kalau dulu kan Nel mondoknya di daerah NTT, dekat dengan rumah ya Kaim. Sekarang mondoknya jauh. Apa sih yang Kaim lakukan bersama istri untuk mempersiapkan anak ini agar memondok? Mungkin orang tua di sana Kaim, di luar sana, pingin anaknya mondok, tapi anaknya nggak mau mondok. Nah ini kan perlu ada komunikasi. Yang Kaim lakukan bersama keluarga apa untuk mempersiapkan Nel siap mondok jauh dari orang tua? Tentu banyak hal ya yang kami lakukan, yang kami persiapkan untuk kepentingan anak-anak kami mondok. Terutama sekarang yang pertama, di antaranya kami menyampaikan bahwa pesantren itu
adalah kebutuhan utama. Kenapa? Karena kita hidup ini tidak hanya hidup di dunia. Kita hidup ini juga di akhirat. Sebagai seorang muslim, kehidupan kita itu ada di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Dua-dua ini kita harus bisa selamat. Baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Nah, salah satu yang bisa membuat kehidupan dunia dan akhirat kita baik, yang bisa menjawab itu adalah pondok pesantren. Kita sampaikan ke anak. Kemudian yang selanjutnya diantaranya kami sampaikan bahwa pondok pesantren itulah, jika kamu di sana, apa yang kamu inginkan sesungguhnya semua di pondok pesantren sudah. Contoh anak kami itu Wal Mujib, Nel kan suka di bahasa. Betul. Kami bilang begini, sangat mudah Nel kalau di pesantren itu. Kamu selain pelajaran umum seperti sekolah di mana di sekolah di luar sini, di luar pondok pesantren, di pesantren kamu tanpa harus bersusah payah, ada asrama yang memang khususkan untuk bahasa. Hari-harinya kamu bisa dengan sendirinya lebih mempercepat. Oh gitu ya. Iya. Kami memotivasi itu sebagai motivasi untuk dia lebih punya kecenderungan di pondok pesantren. Karena juga wajib namanya dia di sekolah yang MTS yang artinya di luar pondok pesantren, waktu di Sumba tentu dia melihat teman-temannya yang lain yang mungkin punya keinginan lain sekolah di luar. Ya namanya sebagai anak-anak mungkin saja dia ternyata enak ya di luar dan lain sebagainya. Terpengaruh. Makanya kami memberikan nasihat dan masukan kepada anak. Di pesantren itu semua ada. Bahkan yang lebih di pesantren itu seperti yang Al Mujib bilang tadi, kamu akan ketemu dengan teman dari banyak tempat. Dan itu yang menjadikan nanti kamu setelah nanti seperti ayah dan ibu ini, setelah di luar kamu senang ketika pergi di mana, oh ada teman saya di situ. Itu ya. Nah, contoh sekarang, nanti kamu akan rasakan setelah kita ke Jawa, nanti ayah akan bawa kamu di teman-temannya ayah. Yang baru-baru kemarin kami sampai ke Cirebon, itu silaturahmi sekaligus saya ingin menunjukkan ke anak bahwa pondok pesantren itu sesuatu yang lebih, jika dipahami secara sungguh, sesuatu yang lebih. Nah, saya mau menunjukkan ini loh, berkatnya hikmahnya saya pesantren, ayah pesantren, ini loh teman-temannya ayah ada di padahal ayah ini orang NTT di kampung, tapi kok bisa punya teman di Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan di tempat yang kemarin belum sempat kita datang seperti Jakarta dan lain sebagainya. Sehingga anak itu, oh ya benar ya. Akhirnya Nel bilang, iya ayah kemarin, iya ternyata iya. Dan kemarin tadi malam kalau kemarin ya Holanya bilang bahwa Nel hanya sebentar nangis, selanjutnya dia sudah ini karena ketemu sudah teman-teman yang beragam. Iya beragam seperti itu. Kemudian di sisi lain ya tentu kami mempersiapkan secara biayanya. Finansial dan nabung dari awal ya. Dari awal tentu itu kan menjadi juga kebutuhan utama karena niat kita anak ini kan kita akan mondokkan. Tentu mondok. Ya, saya pikir bukan hanya di pondok pesantren, di mana di luar pun juga harus menyiapkan uang. Ya, apalagi meninggalkan kampung halaman dan pergi ke tempat lain untuk menimba ilmu, tentu itu semua membutuhkan seperti itu. Betul. Jadi menarik sekali teman-teman yang saya tangkap dari KM itu, memondokkan anak dan mempersiapkan anak untuk bisa mondok itu jangan memaksakan kehendak kita. Kita tanya anak maunya apa? Oh dia mau belajar bahasa. Bahkan sekarang sudah mulai berkembang mau fakultas kedokteran. Orang tua, oke, kita pondok dulu. Nanti di sana ada pelajaran bahasa. Bahkan memberikan contoh-contoh lulusan pesantren yang juga bisa berbahasa asing, sukses di berbagai macam bidang profesi keilmuan. Sehingga itu buat anak-anak, oh ternyata yang aku cari ada di pesantren. Sehingga karena anak sekarang dipaksakan mengikuti orang tua itu sulit. Sehingga kita yang orang tua harus melunakkan hati, mengikuti keinginan anak, tapi mengarahkannya tetap ke pesantren yang bisa mengakomodir kebutuhan anak itu. Dan yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan kebutuhan finansial. Karena bagaimanapun mondokan anak dan menyekolahkan anak di berbagai macam tempat pendidikan itu tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena ketika kita memiliki perencanaan yang matang di awal untuk memondokkan anak, maka insya Allah akan ada jalan-jalan yang Allah berikan untuk mempermudah itu. Nah, Kaim, ini ini kan tadi tentang bagaimana kita mempersiapkan anak di pesantren. Terkait dengan Nel,
putri Kaim yang pertama ini mondok itu ada nggak pengalaman unik yang Kaim rasakan? Yang jelas ada pengalaman unik, baik saya maupun istri. Tapi ini pengalaman saya. Pengalaman unik itu ternyata setelah anak itu ditaruh di pesantren, sepertinya ada yang hilang gitu. Hilang dalam oh, saya baru sadar bahwa dulu orang tua saya waktu mondokin saya, terutama mama itu, ibu saya, mama kalau kita panggil, nangis ya berhari-hari kakak saya karena saya diantarkan. Ternyata kemarin itu baru saya rasakan Mujib itu, tanpa bisa dibendung air mata itu dengan sendirinya kalau ternyata ada yang hilang ya. Tapi saya kembali lagi ini demi kebaikan dunia dan akhirat anak saya, juga kami sebagai orang tua. Seperti yang Hol Mujib bilang tadi, hanya 3 hal yang dapat ini kan, di antaranya mengalir terus, di antaranya anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya seperti itu. Jadi atas keyakinan itu ya saya menekan perasaan ini, perasaan yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata Hol Mujib. Dan saya pikir siapapun orangnya ketika dalam situasi itu juga mungkin akan merasakan hal yang sama. Saya baru tersadar kemarin, perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tahunya cuma dengar cerita dari orang. Perasaannya wah ternyata memondokkan anak, apalagi anak perempuan. Tapi ya itu, saya pikir itu tidak menjadi alasan kita untuk kita tidak punya keberanian untuk meninggalkan anak. Saya pikir untuk menitip atau mohon maaf bukan menitipkan anak itu dipondokkan untuk dididik. Saya pikir itu bukan alasan. Biarlah perasaan itu menjadi perasaan yang begitu simpan dalam diri sendiri. Dan mudah-mudahan saya berharap semua juga akan ya semoga baik-baik saja. Ya. Jadi memang pengalaman yang unik itu ketika mendoakan anak, memang namanya orang tua ya, dan ini adalah belahan hati, bagian dari diri kita yang kita pondokkan dan jauh dari kita, itu memang sesuatu yang tidak mudah. Dan pasti ada perasaan yang berkecamuk dalam jiwa kita, ada sesuatu yang teriris, tapi irisan itu irisan kebaikan sebetulnya. Wajar, saya pikir semua orang tua wajar ketika nangis, kangen meninggalkan anaknya, merasa ada yang hilang. Tapi kembali lagi, orang tua ketika mendoakan anak juga harus siap dengan berbagai macam konsekuensi. Kita juga harus tirakat, kita juga riyadhah, kita juga harus bisa mengontrol emosi dan perasaan kita. Karena kalau orang tua itu juga kepikiran anak terus, anak juga akan kepikiran di pondok. Sehingga yang menguatkan Kaim dan keluarganya, satu, tujuan dunia akhirat tadi. Tentang janji-janji Allah, kalau kita memberikan pendidikan yang terbaik, maka insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat. Bahwa anak itu akan bisa menjadi perantara kita dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti. Kalau kita yakin akan hal itu, insya Allah sesedih dan seperih apapun rasa rindu dan kangen nanti, itu akan terbayar dengan hasil yang insya Allah Allah akan janjikan. Sehingga memang memondokan anak itu tidak selesai ngirim anak terus kita pasrahkan ke pesantren, tapi memondokan anak itu benar kata-kata tadi, merevisi kata-kata yang bukan menitipkan, tapi memberikan pendidikan terbaik sehingga orang tua pun harus mendidik diri sendiri untuk kemudian menjadi orang tua yang bisa pasrah kepada pesantren tapi juga mendoakan anaknya dan membangun komunikasi yang baik dalam pihak pesantren, karena anak itu bukan punyanya pesantren saja yang bertanggung jawab, tapi kita orang tua pun harus terus sampai akhir hayat kita. Nih Kaim, kita sudah mulai ke penghujung pertanyaan podcast. Apa sih hal yang paling dikangenin dari Nel yang Kaim khawatirkan? Sebenarnya banyak ya, tapi yang paling saya khawatirkan kebiasaan Nel yang mudah-mudahan menurut saya ketika di pondok pesantren itu dia bisa menyesuaikan. Satu, saya khawatirkan itu tipe anaknya kalau ke sekolah itu harus sangat rapi. Itu kalau nyetrika ulang-ulang bahkan kalau saya dulu masih di Sumba, dari BTN rumah ibu itu ketika mau diantar balik ke pondok kan dia kalau minggu pagi saya jemput, saya Jumat sore pulang ke tempatnya ibu. Minggu pagi saya jemput, sore ketika antar pulang kan dia nyetrika. Itu bahkan saking takutnya jilbabnya kusut itu ditaruh di tangan begini selama perjalanan sepeda motor. Nah, taruh aja di tangan. Ayah biar di sini aja. Itu saking takutnya kusut. Gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan karena kita tahu bersama
kan di pesantren itu Gak hal-hal seperti ada itu setrika, dibatasi. dan itu memang baik dan saya sangat setuju. Belajar hidup sederhana ya. Melatih anak itu, melatih anak itu sederhana sangat penting di zaman sekarang ini. Bahkan saya sangat sepakat dan setuju itu. Itulah itu yang saya khawatirkan. Dan, tapi mudah-mudahan Allah itu memberi kemudahan terkait itu. Yang kedua, anak saya Nel itu kalau kamar mandi mungkin ngikut saya ya. Mohon maaf. Kalau di kamar mandi cukup lama, lama sekali. Ya bagi saya dan Nel, ketika ibunya mengingatkan itu, bagi kami sebentar di kamar mandi. Tapi ternyata benar, kalau Nel di kamar mandi saya coba, itu bahkan sampai setengah jam, bahkan lebih. Kalau kamar mandi terbatas, banyak baru kerasa karena kita ngantri. Saya pikirkan kalau di pondok pesantren dengan jumlah santri yang banyak, dengan lama seperti itu, takutnya gitu, dia merasa nggak nyaman ketika. Tapi itu dia, saya berharap, saya doa, saya mohon Allah mudah-mudahan diberi Nel itu bisa mengerti dengan situasi itu sehingga dia bisa menyesuaikan. Artinya tanpa setrika juga nggak apa-apa kok gitu, tanpa harus ini. Ternyata kan waktu kita ngantarin tanggal 8 itu kan dia lihat, Ustaz ternyata rapi ya jilbabnya. Nah, itu diajarkan sama oleh meganya bahwa triknya gini loh Nel apa ya. Mudah-mudahan itu dia cepat menyesuaikan. Kemudian dari kamar mandi tadi mudah-mudahan juga cepat menyesuaikan. Saya pikir hanya 2 hal itu, selebihnya karena memang awalnya sudah. Nel ini kan semenjak dalam kandungan memang dibesarkan di pondok pesantren. Iya, benar. Saya sama ibunya nikah kan di pondok pesantren. Ya, itu hanya butuh penyesuaian saja. Ya pemirsa, jadi memang setiap orang tua itu pasti punya kenangan-kenangan unik dengan anaknya dan ada hal-hal yang dikangenin sekaligus dikhawatirin. Jadi memang kemarin salah satunya adalah Nel ini punya isu tentang kerapian, sehingga ketika dia keluar rumah harus sangat rapi, dan itu kebanyakan cewek seperti itu ya, kebanyakan cewek seperti itu. Jadi kalau nggak rapi nggak mau keluar, terus jilbab harus on point begitu kan, takut mereng-mereng, takut cantiknya tuh hilang sekian persen. Apalagi ketika mandi lama itu menurut saya memang perempuan itu wajar, tapi ketika di pesantren memang kita harus menyesuaikan teman-teman. Jadi ritual skincare-nya awalnya 10 tahapan disingkatlah jadi 5, sehingga dari situ kemudian anak-anak tuh belajar untuk hidup berbagi, hidup bertoleransi dengan teman yang lain dan menyesuaikan diri dengan kondisi. Karena tidak selalu kita hidup seperti yang kita inginkan. Kadang kita dihadapkan dengan kehidupan yang mungkin Allah berikan sebagai cobaan sehingga kita bisa menjadi dewasa, menjadi lebih paham dan lebih menjadi orang yang mengerti dengan lingkungan. Terakhir Kak ini, andaikan Nel sekarang menonton video ini, podcast ini, dan ada hal apa yang ingin Kak Im sampaikan sebagai pesan yang mungkin Kak Im belum sempat sampaikan? Ayah dan ibu itu sesungguhnya sangat sayang sama Nel. Nel itu cinta pertamanya ayah dan ibu. Kalau mau ditanya, ayah dan ibu nggak pengen jauh sama Nel. Pengen selalu dekat sama Nel. Tapi ayah dan ibu lebih khawatir tentang akhirat. Ayah dan ibu lebih berpikir bahwa Nel itu harus bahagia di kehidupan dunia dan akhirat. Makanya ayah dan ibu rela Nel harus jauh dari ayah. Karena kami takut kami oleh Allah dianggap orang tua yang tidak bisa membawa anak-anaknya selamat. Saya dan ibu yakin bahwa Allah sudah mempersiapkan yang indah buat kita, buat Nel, terutama untuk kehidupan akhiratnya. Nel jangan pernah sedih, Nel jangan pernah berpikir bahwa ayah dan ibu itu nggak sayang sama Nel sehingga Nel harus jauh. Sama sekali enggak. Sesungguhnya ayah dan ibu itu sangat sayang sama Nel. Tapi bahwa ayah dan ibu harus sadar bahwa kita hidup ini bukan hanya di dunia,
kita ini juga harus hidup di akhirat. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang semua yang kita lakukan di dunia. Maka ayah dan ibu itu tidak mau sejujurnya oleh Allah itu dianggap sebagai orang tua yang gagal, yang tidak mempersiapkan anaknya untuk kehidupan. Maka ayah berharap dengan ibu Nel bersabar di pondok pesantren, Nel sungguh-sungguh menyembah ibunya, Nel mentaati semua aturan yang ada di pesantren, karena yang terpenting bagi kita santri itu adalah keberkahan sebuah ilmu. Kepintaran itu adalah bonus yang sangat kita inginkan, dan sesuatu yang luar biasa adalah ketika kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari ilmu. Jadi harapan ayah dan ibu, Nel betah di pondok pesantren, Nel harus, ini ayah omong sebagai ayah, Nel harus mentaati pondok pesantren, mentaati guru-gurunya dan segala macam aturan yang berada di pondok pesantren. Biasa dan manusiawi ketika kita tidak cocok dengan satu dan lain hal, karena Nel itu sedang berada di tengah orang-orang banyak, di tengah orang banyak. Tapi ayah kasih tahu ke Nel bahwa untuk mendapatkan ilmu yang berkah itu wajib hukumnya mentaati semua apa yang menjadi aturan pesantren. Itu yang sangat ayah dan ibu harapkan, Nel mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Tentang apa prestasinya Nel itu sebuah bonus bagi ayah dan ibu. Itu bukan tujuan utama bagi ayah dan ibu. Tujuan utama ayah dan ibu bagaimana Nel mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu, akhlak yang baik ketika berada di pondok pesantren. Yakinlah bahwa Allah sudah menyiapkan cerita indah buat kita, bahwa suatu saat mungkin Nel akan kembali bersama ayah dan ibu sebagaimana ayah dan ibu dulu oleh Jai dengan bapak, dengan oleh tamu kan ditaruh di pondok pesantren juga. Tapi nyatanya kan sudah kembali dan bersama dengan Jai dan tamu. Nel juga insya Allah nanti seperti sekarang baik-baik nak di pondok pesantren. Jadilah anak yang mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasul. Ayah, ibu dan adik-adik sangat sayang, sangat rindu dengannya. Baik, terima kasih sahabat online. Ya, ini adalah pesan yang sangat mengharukan, dan saya yakin semua orang tua yang memondokkan anaknya memiliki doa dan nasihat yang sama. Karena yang kita cari di dunia itu tidak hanya kecerdasan akal, tapi juga kecerdasan emosional yang kita sebut dengan akhlak, termasuk di dalamnya akhlak dan adab. Karena pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ki Zuri pernah menyampaikan puncak dari keilmuan dan kecerdasan adalah akhlak dan adab. Percuma kita memiliki kepintaran, kecerdasan, namun kita menjadi beban dan benalu di tengah masyarakat, namun akan menjadi qurratu a'yun yang menenangkan ketika kita memiliki akhlak dan adab yang baik dan bisa memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Dan poin terakhir yang beliau sampaikan tadi adalah keberkahan. Keberkahan ini tidak didapat dari sebuah keilmuan ataupun proses akademik, tapi keberkahan adalah proses pengabdian, ketaatan kita terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan juga oleh pesantren. Karena keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena hanya dengan keberkahan kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dengan adanya keberkahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast ini dimanapun Anda berada. Apabila ada teman-teman yang masih ragu memondokkan putra-putrinya, silakan tonton dan tata niat serta mencari tahu pondok pesantren yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang saat ini mungkin masih bingung memondokkan putra-putrinya. Saya Mujibur Rahman selaku host undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.